والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وأمدنا بأسراره وأفاض علينا من بركاته وأنواره وأسراره وعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sahha ta'liqut talaqi bi sifah illa idza bil mustahil wasafa wa sahha istisna idza ma wasala in yanwihi min qabli an yukammila. Wa sahha ta'liqut talaqi, dan sah apa menggantungkan talak, digantungkan bisifatin dengan sifat, namanya tolak mu'allak. Tolak ada tolak munajjaz, munajjaz ada tolak mu'allak. Tolak munajjaz yakni tolak yang tunai, ya seperti contoh-contoh di atas, kamu talak. Talak mu'allak adalah talak yang digantungkan. Dan as-sah apa menggantungkan talak, bisifatin digantungkan dengan sifat. Misalnya kamu talak, kalau bapakmu datang kamu talak, itu kan digantungkan dengan kedatangan bapak. Kalau bapaknya benar-benar datang, maka tolak terjadi dengan sendirinya. Kalau saya nanti pergi kemana, kamu talak. Kalau sang suami benar-benar pergi kemana, maka jatuh talak dengan sendirinya. Illa idza bil mustahili wasafahu, illa idza wasafahu bil mustahili, illa idza wasafahu, kecuali apabila menggambarkan siapa orang hu kepada ta'liq bil mustahili dengan sesuatu yang mustahil. Terkecuali kalau digantungkan kepada sesuatu yang mustahil. Misalnya mengatakan kepada istrinya, kalau kamu bisa menghidupkan orang mati, kamu talak. Sebenarnya menghidupkan orang mati itu tidak mustahil, ya. Kecuali yang dimaksud dia bisa menghidupkan sendiri tanpa kekuasaan Allah Ta'ala. Kalau kamu bisa terbang, kamu talak. Terbang ini kan mustahil, tapi mustahil adatan la aklan, ya. Secara adat mustahil, tak mungkin orang bisa terbang. Terbang tanpa alat, ya, bukan terbang naik pesawat. Kalau digantungkan dengan sesuatu yang mustahil seperti itu, ya sah ta'liq talak itu. Jadi ada tolak munajjaz, ada tolak mu'allaq.
Wasahal istisna, dan sah apa istisna? Istisna yakni melakukan pengecualian dalam lafal tolak. Idza ma wasalahu bila mana menyambung siapa orang, menyambung kepada mustasna, disambung dengan mustasna minhu, ya. Apabila dia menyambung mustasna dengan mustasna minhu. In yanwihi, jikalau berniat siapa orang hi kepada istisna, berniat min qabli an yukamilahu, sebelum menyempurnakan atau sebelum menyelesaikan siapa orang hu kepada mustasna minhu. Dalam nahwu ada istisna, ada mustasna minhu, ada mustasna, ya. Qamal qaumu illa Zaidan, berdiri siapa Zaid kecuali, berdiri siapa kaum kecuali Zaid. Yang jatuh sesudah illa itu namanya mustasna minhu. Illa namanya adat istisna, yang jatuh sesudah illa namanya mustasna. Kamu saya talak 3 kali kecuali 1 kali, 3 kali itu namanya mustasna, ya. Kecualinya itu namanya adat istisna, 1 kali itu mustasna. Aku mentalak kamu 3 kali kecuali 1 kali, berarti yang jadi 2 kali, ya kan? Jadi di dalam pernyataan talak boleh suami yang mentalak itu menggunakan istisna, pengecualian tadi. Syaratnya yang pertama mustasna disambung dengan mustasna minhu. Artinya tidak dipisah. Kalau orang mengatakan saya mentalak kamu 3 kali, 1 jam kemudian bilang kecuali 1 kali, itu tak nyambung namanya. Yang kedua, dia harus niat istisna. Di dalam hatinya niat melakukan pengecualian sebelum menyelesaikan mustasna minhu. Tapi untuk apa mau talak macam ini, ya? Kamu talak 1000 kali kecuali 999 kali ini. Babur raj'ati, ini adalah bab raj'ah. Raj'ah itu adalah masdar marra dari raja'a yarji'u ruju'an. Rujuk, ya. Rujuk itu artinya kembali. Raja'a adalah mengembalikan posisi suami, istri, ya kan? Mengembalikan istri kepada posisi semula, ya kan? Setelah terjadi talak yang bukan bain, ya kan? Jadi raja'a ini tidak akan terjadi kecuali ada tolak, ya kan? Dan tolaknya tolak raj'i, bukan tolak bain. Seorang suami mentalak istrinya bukan 3 kali, ya. Kalau 3 kali kan sudah tidak bisa. Kemudian setelah ditalak menjalani masa iddah. Selama masih menjalani masa iddah, dalam arti iddahnya belum habis, suami berhak untuk merujuk istrinya. Salah satu syaratnya istri itu sudah pernah didukhul, ya kan? Sudah pernah dikumpuli. Kalau orang kawin sebelum pernah dikumpuli lalu talak, tak bisa rujuk, ya kan? Karena tidak ada iddahnya, kan? Perempuan yang ditalak sebelum dukhul
istilah fikihnya dukhul, ya kan. Maksudnya sebelum dikumpuli itu tidak ada iddahnya. Karena tidak ada iddahnya tidak bisa rujuk. Bagaimana kalau suaminya ingin menjadikan perempuan itu sebagai istrinya? Ya kawin lagi, ya kan? Kawin lagi. Tasbutu fi iddati tatlikin bila ta'awudin id adadun lam yakmula wa binqidha iddatiha yujaddadu wa lam ta'illa id yatimul adadu illa idzal iddatu minhu takmulu wa nakahat siwahum thumma yadkhulu biha wa ba'da wat isanin furiqat wa iddatul furqati min hadam qadat. Tasbutu tetap apa raja'ah fi iddati talakin di dalam fi iddati tatlikin di dalam iddah talak. Iddah talak raj'i, talak yang bukan bain. Artinya raja itu bisa dilakukan oleh suami selama istrinya masih berada dalam iddah talak. Talaknya talak raj'i, bukan talak bain, dan istri itu sudah pernah didukhul. Bila ta'awudin, tanpa ada iwat, imbalan. Kalau ada iwat atau imbalan namanya khulu. Kalau talaknya talak khulu, talaknya talak bain, tak bisa iddah, tak bisa rujuk. Idh adadun lam yakmulu, ketika adapun bilangan talak belum sempurna. Idh adadun lam yakmula, ketika adapun bilangan itu belum sempurna. Artinya suami boleh mentalak istrinya, Masya Allah, merujuk istrinya dengan beberapa syarat. Yang pertama, selama masih istrinya menjalani masa iddah dari talak raj'i. Syarat yang kedua, istri itu sudah pernah didukhul. Syarat yang ketiga, talaknya tanpa imbalan, tanpa iwat, karena kalau pakai iwat berarti khulu. Syarat yang sebelumnya, bilangan talak belum selesai, masih talak 1 atau talak 2. Kalau sudah talak 3 tak bisa rujuk meskipun dalam iddah, ya. Itu syarat-syaratnya. Wa binqidha iddatiha, dan dengan berakhirnya iddahnya perempuan, yujaddadu, diperbaharui apa nikah. Wa binqidha asalnya binqidai, ya. Wa binqidha iddatiha, dan dengan habisnya masa iddahnya perempuan, yujaddadu, diperbaharui apa nikah. Artinya apabila iddahnya perempuan itu sudah habis, maka tidak bisa dirujuk. Jalan keluarnya untuk bisa kembali lagi adalah tajdidun nikah, nikah lagi maksudnya. Walam tahillah, dan tidak halal siapa istri bagi calon suaminya, idh yatimul adadu, ketika sempurna apa bilangan tolak. Maksudnya apabila sudah talak 3. Dan tidak halal apa istri kepada mantan suaminya bila mana sudah sempurna apa bilangan. Apabila bilangan tolak sudah habis, yakni sudah talak 3, tak boleh sudah itu. Kawin lagi tak boleh, ya. Jangankan rujuk, kawin lagi kalau sudah talak 3 tak boleh. Illa idzal iddatu minhu takmulu, kecuali ada kecualinya.
Illa idza al-iddatu asalnya illa idza takmulul iddatu, ya kan? Terkecuali bila mana sudah habis apa iddah minhu dari sang suami, takmulu yakni habis apa masa iddah. Illa idza takmulul iddatu, kecuali bila mana sudah habis apa masa iddah minhu dari suami, takmulu yakni sempurna atau habis apa iddah. Iddah ini kan harus masuk kepada kalimat fi'il, ya kan? Ini kan bukan fi'il sesudah iddah ini. Berarti ada fi'il yang dibuang. Terkecuali perempuan itu sudah lepas dari iddah dari tolaknya suami yang pertama. Wa nakahat siwahu, dan kemudian ia menikah istri itu kepada selain suaminya, kawin dengan orang laki-laki lain. Summa yadkhulu biha, kemudian dukhul siapa siwahu, suami yang lain, dukhul biha dengan perempuan, wa ba'da wat'i tsanin, dan sesudah wati'nya suami yang kedua, wa ba'da wat'i tsanin, wat'i mudhaf, tsanin mudhaf ilaih. Kalau tsanin dijadikan sifat keliru, ba'da wat'in tsanin, wati yang kedua, ya kan? Wat'in tsanin, wati yang kedua. Kalau wat'i tsanin, watinya suami yang kedua. Furiqat, dicerai siapa istri. Wa iddatul furqati, sementara adapun iddah perceraian minha dari suami ini, suami yang kedua, inqadat adalah sudah lepas, sudah habis. Artinya mantan istri tidak halal kembali kepada mantan suaminya manakala sudah talak 3, kecuali melalui proses yang panjang, beberapa tahap. Tahap yang pertama, dia lepas iddah dari suami yang mentalak 3 itu. Setelah lepas iddah dari suami yang pertama, kawin lagi dengan suami yang kedua. Kemudian didukhul oleh suami yang kedua. Setelah didukhul oleh suami yang kedua, dicerai perempuan itu. Setelah dicerai, dia habis menjalani masa iddah dari suami yang kedua, baru bisa dinikah lagi dengan suami yang pertama itu. Orang namanya Zaid, istrinya namanya Zainab. Zainab ditalak 3 oleh Zaid, maka Zainab tidak halal lagi kepada Zaid kecuali melalui proses panjang. Pertama, Zainab lepas iddah dari Zaid. Setelah lepas iddah dari Zaid, Zainab kawin lagi dengan Khalid. Dalam perkawinan itu, Zainab didukhul oleh Khalid. Setelah didukhul oleh Khalid, dicerai oleh Khalid. Setelah dicerai, menjalani masa iddah. Setelah menjalani masa iddah, bisa kembali lagi kepada Zaid. Biasanya Khalid itu disebut muhallil. Muhallil itu artinya orang yang menghalalkan sesuatu yang haram. Karena haram hukumnya Zaid dan Zainab itu kawin lagi. Tapi ada yang menghalalkan Khalid itu. Tapi tidak boleh direkayasa, ya. Ada seorang perempuan ditalak 3 oleh suaminya. Suaminya menyesal, minta kepada temannya supaya dikawin. Itu kan rekayasa itu.
Nikahnya muhallil itu nikah serius ya, bukan nikah-nikahan ya. Bukan semata-mata ingin menghalalkan istri kepada suami yang pertama. وليس الإشهاد بها يعتبر نص عليه الأم والمختصر وفي القديم لا رجوع إلا بشاهدين قاله في الإملاء وهو كما قال الربيع آخر قوله قد ترجح فيه أجدر وهو على القولين مستحب وعلم الزوجة فهو ندب. Walaysa al-ishadu, dan tidak ada apa ishad. Ishad itu masdar dari ashada yushidu ishadan. Kalau syahida yashhadu syahadatan artinya bersaksi. Kalau ashada yushidu mempersaksikan. Walaisal ishadu, dan tidak ada apa ishad mempersaksikan biha dengan raja'ah. Yuk tabaru adalah diperhitungkan, maksudnya yustaratu. Artinya ishad dengan raja'ah tidak disyaratkan. Untuk rujuk kepada istrinya tidak harus disaksikan oleh siapa-siapa. Bisa rujuk secara berduaan, tidak harus saksi, tidak sama dengan nikah. Ishad untuk merujuk istri tidak harus dan tidak disyaratkan. Nassah mengannas alaihi, atas tidak disyaratkannya ishad. Alaihi yakni ala adam istiratil ishad. Mengannas siapa? Imam al-ummu apa kitab wal mukhtasaru, dan kitab mukhtasar. Itu karangannya Imam Asy-Syafi'i, mukhtasar karangannya muridnya yakni Imam Muzanni. Bahwa mempersaksikan dalam rangka rujuk itu tidak disyaratkan telah diinaskan oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab dan Imam Al-Muzanni di dalam kitab Mukhtasar. Berarti itu kaul jadid ya kan. Kitab itu kan kitabnya Imam Asy-Syafi'i yang memuat kaul jadid, kaul yang baru. Wa fil qadimih, dan di dalam kaul qadim, yakni pendapat Imam Syafi'i ketika belum pindah ke Mesir, itu kaul qadim. Pendapat Imam Syafi'i sesudah pindah ke Mesir namanya kaul jadid tadi itu. Wa fil qadimih, dan di dalam kaul qadim, la ruju'a, tiada boleh rujuk illa bisahidaini, kecuali dengan dua syahid, dengan dua orang saksi. Kalau menurut pendapat Imam Syafi'i yang qadim, yang dulu ya kan, suami tidak boleh merujuk istrinya kecuali disaksikan oleh dua orang saksi. Qalahu mengatakan kepada itu disyaratkannya dua orang saksi. Siapa? Imam Syafi'i fil imla, di dalam kitab imla. Di dalam kitab imla. Dasarnya Al-Quran ya. Fa idza balaguna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin aw farikuhunna bima'ruf wa ashidu dawai adlim minkum. Artinya bila mana mereka sudah sampai masanya, maka kamu boleh milih, imma perempuan itu tak ditahan dalam arti dirujuk kembali, atau mereka dicerai dengan cara yang baik. Kemudian wa ashidu dawai adlin minkum, dan persaksikanlah hal itu kepada dua orang yang adil di antara kamu.
Berdasarkan zahirnya ayat ini, maka perceraian dan rujuk harus ada saksinya. Harus ada saksinya. Wa ashidu dawai adlim minkum. Akan tetapi menurut kaul jadid menurut kaul jadid Imam Syafi'i, ashidu yang amar, yang berbentuk amar ini tidak menunjukkan wajib, tapi hanya menunjukkan sunnah. Artinya hendaknya sangat dianjurkan rujuk dan syirok itu dipersaksikan kepada dua orang saksi. Kalau menurut madhab Zaidiyah seperti ini, seperti kaul qadim, artinya rujuk dan cerai tak sah tanpa dipersaksikan. Madhabnya negara Indonesia ikut ini. Talaknya di pengadilan, talak di rumah dianggap tidak ada. Madhabnya negara. Wahwa adapun disyaratkannya dua orang saksi. Wahwa adapun disyaratkannya dua orang saksi, kama qala ar-Rabi'u, sebagaimana mengatakan siapa Imam Rabi' Sulaiman al-Muradi, ya. Ini muridnya Imam Syafi'i juga. Akhiru qaulaihi adalah akhirnya dua kaulnya Imam As-Syafi'i. Akhir, jadi Imam Syafi'i dalam soal ini mempunyai qaulaini, dua kaul. Yang mewajibkan dan yang mensyaratkan harus ada saksi adalah akhiru qaulaihi, adalah kaul beliau yang terakhir di antara dua kaulnya. Kalau dengan demikian fatarjihu fihi ajdaru, fatarjihu maka ada pun tarjih, mengunggulkan fihi ailahu, terhadap pendapat ini, ajdaru adalah lebih layak. Artinya pendapat yang terakhir dari Imam Syafi'i ini layak untuk ditarjih, diunggulkan, ya. Wa huwa adapun ishad alal qaulaini, berangkat dari dua kaul tersebut, mustahabun adalah disunnahkan. Tadi dikatakan bahwa ada dua kaul. Ada kaul yang tidak mewajibkan ishad, ada kaul yang mengharuskan ishad. Berangkat dari dua pendapat itu, maka sangat disarankan orang rujuk itu mempersaksikan kepada dua orang saksi. Berangkat dari dua pendapat itu, ishad tetap disunnahkan. Wa a'lim az-zawjatah, dan beritahukanlah kepada istri. Ini bisa dijadikan fi'il amar, ya. A'lim, beritahukanlah olehmu az-zawjata, kepada istri, bahwa dia telah dirujuk. Fahuwa nadbu, adapun memberitahukan kepada istri bahwa dia dirujuk, nadbu adalah sunnah. Ini artinya suami bisa saja ada bilang-bilang sama istrinya bahwa suaminya rujuk, tapi sangat dianjurkan istri diberitahu bahwa suaminya rujuk. Babul ila'i, ini adalah bab ila. Wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.